الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذريان أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santriwan, santriwati yang alhamdulillah tampak cerah ceria wajahnya. Sudah sekitar 2 minggu libur ya. 2 minggu libur. Masih sedih? Lupakan yang 2 minggu itu. Fokus sekarang tatap ke depan. Kalau masih tetap memikirkan yang 2 minggu ya susah-susah doang soruem kan. Balik dah senangan. Alhamdulillahirabbil alamin, adik-adik sekalian, sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat hadir di majlis ilmu maraniki. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wajib kita syukuri. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dia mau hitung. Anda hitung, coba hitung nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai mencolong dia mau hitung. Yang coba hitung nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari kanani masa sanawiyah, masa maliyah, coba hitung nikmat Allah sampai berapa jadi mau bisa hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Andin umur 100 tahun. Lalu coba hitung sepanjang umur kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala duluan tajiun daripada habis menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar kepada tiang perusahaannya. Kepada adik-adikku sekalian. Adik-adikku sekalian bisa bernafas dengan enak. Itu sudah nikmat. Adik tendak kanan ini. Bernafas. Berhenti. Mungkin tak bisa duduk santai mengaji seperti sekarang ini. Kalau tak bisa bernafas dengan normal. Tapi syukur alhamdulillah diberikan nikmat bisa bernafas dengan normal. Syukuri itu. Salawat serta salam kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat agung, Nabi yang sangat mulia, Nabi yang paling cinta kepada umatnya, Nabi yang tidak ingin melihat umatnya berada di dalam neraka, Nabi yang ingin seluruh umatnya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tunjukkan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang saya katakan tadi, banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Makanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tampakkan kesyukuran. Tampakkan kesyukuran kita dengan apa? Dengan lisan kita.
Pada saat diberikan nikmat oleh Allah, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena Rasulullah SAW berbahasa, barang siapa yang mengucapkan Alhamdulillah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkadang baru dikatakan nikmat pas mau kefeh, baru mengucapkan Alhamdulillah. Pas mendapatkan jayayang, Alhamdulillah. Pas tatar seinan, Alhamdulillah. Pas mudun, namun kena kinadillah ngeremon, basong-basong liwat sengkapok. Artinya nikmat itu sebenarnya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tapi kita tahu itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita diberikan nikmat, kita bersyukur, diberikan musibah, kita bersabar. Lagu datang yang kena si budun bisa dibuat, Alhamdulillah. Ini kadang kena budun ngarang-ngarang diri, masa perasa mesaan paling nyakit di atas dunia, perasa mesaan paling menderita di atas dunia. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu musibah hakikatnya untuk mengangkat derajat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda tersayang sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala terbayang ujian. Tidak cukup kita mengatakan saya beriman tapi tidak diberikan ujian. Pada saat kalian mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup dengan itu diuji ucapan kalian dengan banyak ujian. Mana-mana si sakit korek. Saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada saya. Yang kena penyakit koreng, selaput dan seremona. Ia dengan beriman no? Berberayan, tak putus sejaya. Nikmat juga itu. Pembir beraya, dia berkitab seperti beraya, dia kan? Khairul jalis Bikul zaman Alkitab. Sebagai teman, duduk itu adalah kita. Lama beraya lekas masa kocek sakit. Ya, dah semangat. Samina angalang, sak mamu sak semet nyeririk ni dah senang. Mana sama mana mana dah sakit. Makanya nanti dibahas dalam kitab Risalah Adabu Sulukil Murid. Jadi selama kita itu hidup, adik-adikku sekalian, pasti kita akan diuji oleh Allah. Imma dengan tertusuk duri. Tapi pada saat adik-adikku sekalian diuji oleh Allah, diberikan ujian, ditimpa musibah, langsung konekkan hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Allah. Makanya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adik-adikku sekalian selalu diingatkan agar hatinya senantiasa konek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pernah saya sampaikan bahwasanya tipe umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 tipe. Ada tipe umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'zalimun li nafsihi, sa'zalim li diri. Tahun salat salima waktu no wajib lagu dan milih salat. Tahun minuman keras no ya haram lagu bawa tutup rumah.
Tahun berzina ni haram, lagu pelin, pelacur semurah-murah iya maaf. Ini menunjukkan umat yang zalim kepada dunia, padahal dia sudah tahu hukum. Ini halal gawe, lagu boleh gawe, seharam peta. Ini haram tinggalan, tahu hukum, lagu seharam ni izin gawe. Ia tak ada dengan zalim jadi diri. Nami ada rupa sekalian, tapi kesempatan waktu, tapi kesempatan umur, tapi kesempatan berajah, lebih gunain untuk hal-hal yang bermanfaat, berarti zalim diri. Memang kuasa congang baru nyesal. Kadang lain masa jadi dedareti lah. Kadang lain dia akan jadi bajang solah. Dia tak rajin ngapalan, dia tak rajin berajah. Lihat malah nani bodoh bepat, mereka nyesal. Itu adalah orang-orang yang zalim pada dirinya. Biasanya dia menyesal di belakang hari. Mana nuah tu boleh belak di dalam kubur baru nyesal. Bila ternyesal, nani nyesal. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih duit kesempatan. Sekarang kita nyesal dengan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dia mengkotasib. Tatena menjogetan teh. Tatena kalau boya teri berjeruk tu lesen gigi au punya. Tatena kalau ngaji yes tu. Tatena film tua nah ia kada menang punya. Tatena kalau baca Quran tadarus nah ia mati demen punya. Akhir fase karat bingung malaikat Israel. Ini dia terdekat nanti makhluk ni surga atau neraka harus sekali-kali mas neraka kuat tu. Siapa dulu tipu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiqun fil khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, arah dengan ngaji keke. Kamu sabar dulu ya. Sazone ke ila ala dengan ngaji sedikit melingkan meragaya tindu. Lalu umat sabiqun fil khairat yang selalu ingin berlomba dalam kebaikan, betul kebagusan. Ya, paling dulu paling jelas. Yang ketiga, tipu daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga nani pilih adik-adik pilih nani. Saat pertama, saat kedua atau saat ketiga. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabiqun fil khairat. Dalam untuk geger hidup nilai gawe kebagusan ibadah ni geger ada sekalian pun ini menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Maka ucapkanlah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kata kena nasib penyakit kuat-kuat baik alhamdulillah ni. Aku tak ampuni dosa sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dah menerang ucapan alhamdulillah, maka timbangan ganjaran pahalanya sangat besar. Kadang ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dia gampang lagu sulit tegawe. Memang dengan zikir maaf lagu nyanyi dangdut sampai 2 jam kamu. Lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop terbaru langsung hafalan. Hanya suruh nyanyi sampai 5 jam kamu. Lagu-lagu suruh zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tersekat. Kemudian kalau segala saya hati dengan pilih bersih. Jadi dengan satu kijang lima sisi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berusaha dia untuk membersihkan hatinya. Maka namun hati ini bersih, ada yang bersih kalian, maka hati
sekalian lemak, namun berbeda sepini sakit misal, terus bersyukur bertambah insya-Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Siap? Bersyukur. Sakit sembilan jadi pun. Kalau keempat jadi lima, bahlul lah. Maksudnya tadi ini saya tidak mau dikeluarkan, cukup satu. Lalu lalu bersyukur tapi kelapangan hati. Kemudian baru kena mana kan? Ni langsung ada anak batu. Aku belum tahu aja loh nyawanya mas. Malah ustaz ini mata bersyukur bersakit sini. Tapi sekarang nikmat tambah nikmat tidak pesan doa. Baru doa, wah bersyukur ini tambah senina tidak pun doa. Ketenangan hati, kesehatan, rezeki barokah, anak yang soleh-solehah, itu adalah tambahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu terpandai bersyukur. Berbanyak alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersyukur juga dengan hati. Dan cukup hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lagu di hati dia connect dengan Allah Subhanahu wa taala, tetap dia sombong ya, jaring. Begitu lisan kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hati juga bersyukur. Bagaimana cara hati bersyukur? Yakin yang memberikan nikmat itu adalah Allah. Yakin yang maha kaya itu adalah Allah. Yakin yang maha berkuasa itu adalah Allah. Yakin yang maha segalanya adalah Allah. Dapat nikmat jabatan, oleh hati juga bersyukur, kita sombong. Dapat nikmat sugih, hati juga bersyukur dan jadi sombong. Harus bersyukur juga dengan hati. Setelah bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, yang ketiga bersyukur dengan anggota tubuh. Nikmat yang paling besar adalah menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi itu saja tak cukup, harus diikrarkan, diyakinkan dengan hati bahwasanya Allah Tuhan saya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saluar muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian aku Allah sebagai Tuhan. Terima tak? Tidak. Mengenai mau tua, mau ninang tua, alhamdulillah, mau kinam tua, sini nam dia, alhamdulillah terima kan? Bahkan dosa mau nunggu. Jadi setelah mengucapkan alhamdulillah, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi nikmat, lalu tampakkan dalam bentuk amal nyata kesyukuran itu. Diperintah solat, segera solat. Ini tunggu sekarang. Kita ada pas beri kesempatan amal solat, bahkan macam-macam ini. Lalu belum sekarang baru ingat, baru milih rajin, lalu yang mesti sedikit. Yang kesawi ada kesempatan bilang. Jadi dengan kita memperbanyak bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan anggota tubuh kita dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
mendapatkan rahmat, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih kalian sebagai seorang murid, ditanya dengan si Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kamu jadi murid bahasa beliau di dalam kitab di halaman 25 itu tadi pernah dibuka. Nabi bahasa beliau untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bahasa Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wa yanbaghi lil muridi ay yakuna ab'adan nasi 'anil ma'asi wal mahdhurat. Dan sepatutnya bagi seorang murid menjadi orang yang paling menjauhkan kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Jadi ia menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kekijan jadi murid. Nabi kenal murid kala itu bukan murid. Dengan sakmene mau ridha Allah, dengan sakmene mau rahmat Allah, dengan sakmene mau maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dengan sakmene mau surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ia harus lakukan sebagai seorang murid? Maka ia harus menjadi orang yang paling menjauhkan kemaksiatan dan hal-hal yang haram. Berembe-rembe kepintar, berembe-rembe kecerdas, lagu masak gawe pegawaian yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mau ilmu lagu ilmu di barokah. Tabiat kesugihan lagu terkadang kesugihan sandi barokah. Tabiat kejabatan lagu jabatan sandi barokah. Tabiat ilmu di barokah. Ilmu jadi kesombongan dua. Kalau debat dua kan, lebih makin lagi kalau duit dengan sida gara-gara Nabi, gara-gara lisan. Makanya betul firman Allah Subhanahu wa taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nyata sida dunia no di mana? Fil barri wal bahri, di daratan dan lautan. Oleh seorang sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Nabi bahasa beliau menafsirkan ayat yang tadi itu, al-bar itu maksudnya lisan. Terkadang orang yang tidak mensyukuri lisannya dipergunakan untuk hal-hal yang menyebabkan orang lain tersinggung. Makin viral, makin kan? Dan tahu jaga ucapan, tahu terdimu je kan? Nah, jadi sebagai seorang murid itu harus betul-betul menjaga lisan. Onya, kali pengajian sajuru, rambut jari panjang nenek, terlombok-lombok, hidup di atas dunia. Mereka lombok-lombok. Nabi syata perintah sedih Allah Subhanahu wa taala tegawe. Nabi terlarang sedih Allah Subhanahu wa taala jauhi. Nah, seorang murid tanda dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk menjauhkan dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kadang benda-benda si bandel kan. Kita selalu jauh sendiri, arah apa? Pukul kita selalu marah. Buya itu kan barang baru barang. Wah, ini selalu ngaji, jom. Gerah, geger. Pertama ngaji, kedua ngaji. Apa ada traktir awam teh. Jadi imannya hanya sekelas traktiran iman. Tapi traktir milik kan. Jadi imannya hanya sekelas traktiran. Nah, oleh karena itulah jauhi diri adik-adikku sekalian daripada perbuatan-perbuatan maksiat, daripada perbuatan-perbuatan
yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan. Lebih-lebih di akhir zaman ini adalah zaman fitnah. Oleh karena itulah cara kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, baik perbuatan maksiat hati ataupun perbuatan maksiat jasmani kita. Karena kesampaian itu tidak lain dan tidak bukan berbanyak membaca salawat ibah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat terbaca salawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ibu sekalian sebagai wasilah meraih barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun disebut aran Allah Subhanahu wa taala, kita sebut aran Allah. Dek ucapan Subhanahu wa taala kita saksian dek. Tersebut aran Allah. Dia kena Subhanahu wa taala. Diancam dengan sanksi atau tidak? Dek kan? Tersebut aran sahabat. Sayyidina Utsman Ibnu Affan, dia kena radhiyallahu taala anhu. Diancam sanksi atau tidak? Tidak. Tetapi pada saat nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, kena sanksi atau tidak? Apa ancaman sanksinya? Dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa terbaca tersebutan aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa ucapan salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanksi. Saya ingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebagai wasilah penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kehebat pidato jadi khatib lejumul Jumat sampai tengah dengan diberikan ceramah khutbah Jumat saking hebat. Lalu dia membaca salawat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima khutbah itu sampai bidang kening sujud, solat munajat, sembahyang tahajud dia lupa. Lalu dia solat pun dia membaca salawat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima solat. Yang akan berdoa sampai menangis ke Allah Subhanahu wa taala, sampai berjam-jam berdoa, dia menarak itu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar doa kita terhalang dengan sebab tidak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adik-adik sekalian adalah sebagai penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi tergoyak di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Agar dalam kesebutan sebut kena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kepada artis, kepada ini dan itu. Cukup kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, kepada para tabi'in, mulai sejarah kisah-kisah beliau, kita meneladani akhlak-akhlak beliau. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man shalla 'alayya salatan wahidah." Saya baca salawat di aku sekali doang baca salawat, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka Allah Subhanahu wa taala akan membaca salawat, akan membalas salawatnya 10 kali, wa khatat anhu asra khati'atin, dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya 10 kesalahan, wa rufi'a lahu asru darajatin, dan akan diangkat 10 derajat. Cukup baca salawat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali kali balik itulah selawat malik ni. Allahul kafi rabbuna kafi wa sadana kafi wa jadana kafi li kulli kafi kabana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Agar suami tak nikah lagi. Lalu kami nampak dengan mama kamu berpoligami, saya ikarnya. Namun dengan ini dan kamu berpoliandri, duit semama. Pas anak marah ruan bidang tutuah lahir di darah bani aku. Pas anak lahir marah ruan alian laku aku. Dia anak kecil. Nah, oleh karena itulah sebabnya harus sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperbanyak adalah begitu diberikan nikmat, berbanyak bersyukur, berbanyak baca salawat, berbanyak membaca Quran, berbanyak berzikir, berbanyak mengingat Tuhan setiap saat. Ia tak seperti artis, terperintah si ulama. Lebih-lebih berusaha terus sebagaimana bahasa Al-Habib Abdullah Al-Haddad, menjauhi perbuatan maksiat dan perbuatan haram. Maka keberkahan itu akan menghampiri seorang setiap hamba yang berusaha untuk menjauhkan perbuatan maksiat dari dirinya, berikhtiar menjauhkan perbuatan yang haram dari dirinya, kemudian berusaha untuk menjaga dirinya melakukan perbuatan
perbuatan yang sudah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini wa ahfadhum lil faraidhi wal ma'murati. Namun aku diri jadi panjang Allah Subhanahu wa taala berusaha jaga perintah-perintah Allah. Biasa wajib sedigawe, biasa sunnah hendak sedigawe, biasa haram kita berusaha menjauhinya. Baru kita disebut sebagai seorang murid yang ingin untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang murid itu wa ahrasahu 'alal qurba, bersemangat untuk berusaha mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan pada dirinya. Kemudian wa asra'ahum ilal khairat, seorang murid yang mengaku menjadi panjang Allah Subhanahu wa taala, mereka berusaha cepat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tunggu diri sekarang pada bahasa baru. Makin terbit kesempatan, makin kita berusaha mengejar kebaikan-kebaikan yang banyak Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan-kebaikan itu bagi para hambanya. Fa innal murida lam yatamayyiz an ghairihi, maka sesungguhnya seorang murid itu tidak berbeda an ghairihi, dari orang lain, minan nas, dari manusia, illa bil iqbali ala Allah, kecuali dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua saja mengaku jadi panjang Allah Subhanahu wa taala itu para jemaah sekalian berusaha untuk selalu mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terkangan sidi Allah Subhanahu wa taala, dendek pelik-pelik boyak perhatian panjang nenek dendek. Lalu pelik-pelik entar boyak perhatian panjang perhatian sidi Allah Subhanahu wa taala. Dan pelik-pelik entar boyak perhatian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rabi'ah al-Adawiyah, beliau dalam sehari bersolawat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan 50.000 kali. Habib Munzir al-Mustawwa sampai 5.000 kali. Oh itu bila kali. Bila kali baca salawat dalam sejeluk. Ina bila kali baca salawat. Baru baca salawat kan lain-lain pikiran kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kami akan dimaksudkan bulan ini lain berakhir. Sehingga ditanya Rabi'ah al-Adawiyah, Rabi'ah al-Adawiyah, kami buat ganti baca salawat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai gawe baca salawat sampai 50.000 kali dalam sehari. Nabi bahasa Rabi'ah al-Adawiyah kami kampung gawe baca salawat sampai 50.000 kali di Pak Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiang no mele tersandung mele terperhatian si kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak membaca salawat di Pak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian namun aku diri tanda dari panjang Allah Subhanahu wa taala, jadi murid yang sejati-jatinya murid, wa tabarrugi an kulli ma yushghiluhu an ibadatihi, yaitu mengosongkan diri kita dari apa-apa yang menyibukkan kita dari ibadah kepadanya. Kadang yang sembahyang dunia dan kita kan Allahu Akbar, olehlah untuk takbir niki kita lupakan dunia, kita lupakan urusan-urusan dunia. Kemudian kadang kita kan Allahu Akbar, saya ingat lontong saliman terbau, apalagi baru Allahu Akbar serong kan rimis kan. Jangan aneh penjual kediman terbau ni kupon terus. Samula jangan sembahyang adeng-adeng jadi sembahyang malah suruki. Put ni. Dulu pertanda masih memikirkan dunia. Dia pikirkan dunia.
kantong itu HP yang punya. Menurut masa 2 kantong itu HP. Menurut sujud kuat kantong itu HP. Sampai salam masih ingat HP. Menurut salam baru ingat HP macam dulu tas. Lekan takbir sampai salam dunia dan sedikit pikiran. Namun teman-teman jadi dengan satu perhatian sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perhatian sebaginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauhkan diri kita daripada dunia pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat dengan beribadah secara zahir, tapi hakikatnya tidak dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Luang-luang beribadah secara zahir, Abu Adil ini tersanjung sima makhluk. Lihat dengan secara zahir pegawaian dunia, tapi karena dia lakukan semata-mata untuk mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dipuji oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegawaian dunia, Abu Adil oleh Allah, Adil oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi pegawaian adalah pegawaian akhirat. Nah, oleh karena itulah sekalipun apapun yang kita lakukan di atas dunia ini para jemaah sekalian, sebagaimana yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, konekkan hati kita selalu dengan Allah, konekkan hati kita selalu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Berbahasa beliau, adik ensak nafas tening dia sia-sia, ada ensak umur dia sia-sia di bahasa beliau. Sampai beliau mengatakan dalam kitab niki, wal yakul sahihan ala anfusihi. Hendaklah seorang panjang nenek, seorang murid itu sahihan, kikir di umur, kikir. Di nafas kita ini harus kikir di umur. Wa bakhilan bi awqati, dan pelit di waktu. Tersuruh jadi dengan sak kikir le nafas kita. Jadi dengan sak pelit di waktu. Nabi kenal maksudnya adalah la yasrifu minha qalilan wala kathiran illa bima yuqarribuhu min rabbih. Maksudnya adalah agar tidak membuang-buang waktunya baik sedikit maupun banyak, kecuali untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Terkican umur kita pergunakan untuk ibadah, terkican umur kita pergunakan untuk solawat, terkican umur kita pergunakan untuk membaca Quran, terkican umur kita pergunakan untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di setiap saat dan setiap waktu. Ya, bahasa Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kemudian beliau melanjutkan wa ya'udu alaihi bin nafi fi ma'adihi, dan kembalikan setiap umur, setiap nafas, setiap waktu itu hanya untuk kebermanfaatan kita untuk akhirat. Tapi umur pergunakan untuk ibadah. Maka ia berbahasa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka sungguh merugi seorang hamba yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sia-siakan umur itu. Sungguh merugi seorang hamba yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi menjadi orang yang menyia-nyiakan harta. Sungguh merugi seorang hamba pada saat dia diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia sia-siakan jabatan itu. Maka sungguh berbahagia seorang hamba pada saat dia dikasih umur oleh Allah, pada saat dia dikasih harta oleh Allah, harta kekayaan, pada saat diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergunakan itu semua sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah, mempergunakan waktu dan umurnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka adalah hamba-hamba yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diperhatikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada saat dia sakaratul maut mudah lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Maka
pada saat sakaratul maut mudah lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Kerugian yang paling besar bagi seorang hamba adalah pada sakaratul maut cak dan tahu ucap kalimah la ilaha illallah. Dua, la ilaha illallah. Togel. Tiga, dua, la ilaha illallah. Ini menandakan barokah atau tidak umur nafas seorang itu dilihat pada saat dia sakaratul maut. Mudah tak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan adik-adik sekalian, santriwan-santriwati, para jemaah sekalian, ingat-ingat diri. Kan dia oleh penyanyian kan? Ila ama ila ingat-ingatan diri sehingga searan umur ini tentu petang menah mati dari pejabat dari rakyat dari senida dari semaba dari pakuk dari salah sejak mati. Oleh karena itulah tajah si Al-Habib Abdullah Al-Haddad untuk bakhil, untuk kikir kita dengan nafas umur kita kecuali